Setiap hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan selalu menyimpan kutukan, cinta terlarang, janji gelap, dan dendam yang berbalut ilmu hitam. Bisa menghancurkan bukan hanya rumah tangga tapi juga jiwa. Inilah kisah nyata yang dibalut misteri. Kisah perselingkuhan yang berujung pada santet, kutukan, dan penyesalan tiada akhir. Malam itu, suasana rumah Andi terasa dingin meski kipas angin sudah dimatikan. Ia baru saja pulang dari kerja lembur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya justru semakin kacau. Belakangan ini, ia merasa ada yang aneh dengan istrinya, Sinta, wanita yang dulu hangat dan perhatian. Kini sering terlihat sibuk dengan ponselnya, sering keluar rumah dengan alasan arisan atau ketemu teman lama. Andi berusaha menepis curiga. Ia percaya, mungkin Sinta hanya butuh hiburan setelah sekian lama menjadi ibu rumah tangga. Tapi malam itu, ada hal yang membuat hatinya kian panas. Saat ia masuk kamar, ia melihat Sinta tersenyum kecil sambil mengetik di ponselnya. Lalu buru-buru menghapus pesan begitu ia sadar Andi masuk. "Lagi chat sama siapa tak?" tanya Andi datar. "Teman arisan," jawab Sinta singkat sambil memalingkan wajah. Andi hanya mengangguk, tapi hatinya gelisah. Ada rasa tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu semakin kuat. Setiap malam Sinta semakin sering keluar dengan alasan rapat arisan. Andi pun akhirnya memutuskan untuk diam-diam mengikutinya. Malam itu, ia membuntuti istrinya dari jauh di sebuah gang sepi. Ia melihat Sinta turun dari ojek online dan masuk ke rumah seorang pria. Pria itu adalah Raka, tetangga satu kampung yang sudah lama dikenal sebagai orang pintar, katanya. Bisa menyembuhkan orang dengan doa-doa dan ramuan tradisional. Namun di balik itu, gosip di kampung menyebut Raka juga menguasai ilmu hitam. Andi merasakan dadanya panas. Ia ingin langsung mendobrak pintu rumah itu, tapi ia menahan diri. Malam itu ia pulang dengan perasaan campur aduk, marah, kecewa, tapi juga takut. Keesokan harinya, Andi tak bisa lagi menahan diri. Aku lihat kamu semalam masuk ke rumah Raka. Ngapain kamu ke sana?" tanyanya dengan nada menahan emosi. Sinta terkejut, lalu mencoba mengelak. "Aku cuma minta tolong sama dia. Kamu kan tahu, aku sering sakit kepala akhir-akhir ini. Katanya dia bisa ngobatin." Andi menatap istrinya dengan tajam. "Obat sakit kepala? Kok harus malam-malam? Harus sembunyi-sembunyi?" Sing Teteh Jiong. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi Andi sudah terlanjur kehilangan kesabaran. "Aku nggak bodoh tak? Kamu pikir aku nggak tahu kamu sering ke sana? Jangan main-main sama aku." Suara Andi meninggi. Pertengkaran itu pun pecah. Sinta menangis. Andi menahan amarah. Malam itu, rumah yang biasanya hangat berubah menjadi neraka kecil. Setelah pertengkaran itu, hal-hal aneh mulai terjadi pada Andi. Saat tidur, ia sering bermimpi buruk. Didatangi sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Kadang ia terbangun dengan tubuh penuh keringat. Bahkan beberapa kali ia menemukan lebam di lengannya tanpa sebab. Lebih aneh lagi, saat ia sedang bekerja, ia merasa ada bisikan yang memanggil namanya. Suara itu samar, tapi jelas. "Andi." Ia menoleh, tapi tak ada siopa-siopa. Awalnya ia mengira hanya stres. Tapi lama-lama tubuhnya semakin melemah. Perutnya sering sakit seolah ditusuk. Kakinya berat melangkah. Dan wajahnya pucat. Di tengah kondisi itu, Sinta justru semakin jauh darinya. Ia semakin sering keluar rumah, bahkan pulang larut malam. Ketika Andi mencoba bicara, Sinta malah menyalahkan Andi. "Kamu tuh paranoid, Di. Selalu curiga sama aku. Aku capek kalau terus-terusan dituduh begini." Andi merasa hancur. Ia ingin mempertahankan rumah tangganya, tapi Sinta justru seolah memilih menjauh. Dan di balik semua itu, bayangan Raka makin jelas. Pria itu bukan sekadar selingkuhan, tapi juga orang yang sedang bermain-main dengan hal gaib untuk menghancurkannya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Saat Andi terlelap, ia tiba-tiba terbangun karena merasa dadanya ditekan sesuatu. Ia membuka mata. Dan di atas tubuhnya, ia melihat sosok hitam tinggi besar dengan wajah samar. Menindihnya, Andi berusaha berteriak. Tapi mulutnya terkunci. Nafasnya sesak, tubuhnya kaku. Dalam hati, ia hanya bisa berdoa. Saat ia menyebut nama Tuhan, sosok itu menghilang. Andi terengah-engah. Tubuhnya
gemetar. Ia sadar, ini bukan mimpi biasa. Ada sesuatu yang jahat sedang mengincarnya. Malam itu, Andi duduk sendirian di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya kosong, pikirannya kacau. Ia tahu, perselingkuhan istrinya bukan sekadar soal hati yang berpaling, tapi sudah melibatkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Setelah Andi diteror sosok hitam itu, tubuhnya masih terasa lemah. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. Keringat dingin masih membasahi pelipisnya. Ketika Sinta keluar dari kamar, bukannya khawatir, ia malah menatap Andi dengan wajah kesal. "Kamu ngapain sih? Tengah malam teriak-teriak kayak orang gila," kata Sinta dengan nada tinggi. Andi terdiam. Ia ingin menjelaskan apa yang ia alami. Tapi ia tahu istrinya tidak akan percaya. Bahkan lebih dari itu, Sinta seolah sudah kehilangan empati. "Sinta, kamu nggak lihat aku ini sakit? Kamu nggak peduli sama aku lagi ya?" Suara Andi bergetar. "Jangan nyalahin aku terus, Di. Kalau sakit ya ke dokter. Bukan nyari alasan buat nuduh aku ini itu," balas Sinta, lalu kembali masuk kamar dengan bantingan pintu. Hati Andi hancur. Ia merasa sendirian, tidak hanya melawan rasa sakit di tubuhnya, tapi juga melawan kehancuran rumah tangganya. Kondisi Andi makin memburuk. Ia sering muntah darah, tubuhnya kurus mendadak, dan malam-malamnya selalu dipenuhi mimpi buruk. Kadang ia terbangun sambil menjerit, membuat anak mereka, Dara, ikut menangis ketakutan. Suatu malam, Dara berlari ke kamar Sinta sambil menangis. "Mah, ayah serem." Ayah tadi ketawa sendiri terus matanya merah. Sinta menatap putrinya dengan wajah bingung, lalu menghela napas kesal. Alih-alih menenangkan anaknya, ia malah menyalahkan Andi lagi. "Kamu bikin anak kita ketakutan, Di. Aku nggak tahan kalau begini terus. Apa kamu nggak sadar? Kamu itu makin aneh." Andi hanya bisa menunduk. Ia sadar, bukan hanya tubuhnya yang diserang, tapi perlahan Raka berhasil membuatnya terlihat gila di mata keluarganya sendiri. Dalam keputusasaan itu, Andi mencoba mencari pertolongan. Ia menghubungi sahabat lamanya, Bima, yang dikenal religius. "Bim, aku butuh bantuan. Aku kayaknya bukan cuma sakit biasa. Ada yang aneh sama aku," kata Andi dengan suara serak. Bima datang ke rumah malam itu. Begitu masuk, ia merasakan hawa aneh. Suasana rumah berat, dingin, seolah ada sesuatu yang mengintai. "Andi, kamu yakin gak ada yang mainin kamu?" tanya Bima pelan. Andi terdiam, lalu menunduk. "Aku curiga ini ada hubungannya sama Sinta." "Sama Raka?" Bima terkejut. "Raka, bukannya dia itu yang suka dipanggil orang buat pengobatan? Aku pernah dengar gosip, katanya dia juga main ilmu hitam." Andi mengangguk pelan. Wajahnya penuh kecemasan. Kehadiran Bima ternyata membuat Sinta tidak senang. Malam itu, setelah Bima pulang, ia langsung menyerang Andi dengan kata-kata, "Kamu tega ya, bawa-bawa orang lain buat urusin masalah rumah tangga kita? Mau bikin aku malu? Hah? Aku cuma butuh bantuan." "Tak, kamu nggak lihat aku ini sakit? Kamu pikir aku ngada-ngada?" Sinta membalas dengan sinis. "Kalau kamu sakit, itu karena kamu sendiri. Jangan nuduh orang lain, apalagi nuduh aku." Andi tak bisa menahan emosi lagi. "Aku tahu kamu main belakang sama Raka. Jangan pura-pura lagi, Ta. Kamu pikir aku nggak tahu?" Sinta terdiam sejenak, wajahnya pucat, lalu tiba-tiba berubah marah. "Kamu nggak punya bukti. Jangan fitnah aku seenaknya." Pertengkaran malam itu semakin sengit. Dara yang ketakutan menangis di pojokan, sementara kedua orang tuanya saling berteriak. Rumah itu kini benar-benar jadi neraka. Teror yang dialami Andi semakin parah. Saat ia sedang berdoa, tiba-tiba lampu rumah padam sendiri. Dari arah dapur terdengar suara piring pecah, lalu bau anyer darah menyebar ke seluruh ruangan. Andi mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Ia jatuh ke lantai, merasakan perutnya seperti ditusuk-tusuk. Soch ayam muntah, keluar sesuatu yang mengerikan, segumpal rambut bercampur darah. Sinta yang melihat kejadian itu justru berteriak histeris, "Astaga, Andi, kamu kenapa?" Namun, anehnya, meski ia panik, ada tatapan aneh di matanya. Seperti ada rasa bersalah, tapi juga ketakutan pada sesuatu yang ia sembunyikan. Andi terkulai lemah di lantai, tubuhnya penuh keringat dingin. Sementara Sinta hanya berdiri dengan wajah bingung dan panik. Andi sadar, permainan ini semakin berbahaya. Ia bukan hanya sedang melawan rasa sakit,
tapi melawan sesuatu yang jauh, lebih gelap, ilmu hitam dari Raka. Orang ketiga yang merenggut istrinya dan kini mencoba menghancurkan hidupnya. Di dalam hatinya, Andi bersumpah, ia tidak akan tinggal diam. Meski tubuhnya melemah, ia akan mencari jalan untuk melawan balik. Andi terbangun di pagi hari dengan tubuh yang semakin lemah. Seluruh badannya terasa sakit, seolah ada ratusan jarum menusuk dari dalam. Wajahnya pucat, matanya cekung dan napasnya berat. Sinta menatapnya dari pintu kamar. Wajahnya tidak lagi hanya kesal, tapi bercampur rasa takut. Semalam ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Andi muntah segumpal rambut bercampur darah. Pemandangan itu membuatnya syok, meski mulutnya masih keras menyangkal. Andi, kamu beneran harus ke rumah sakit. Aku nggak mau lihat kamu kayak gini terus, kata Sinta dengan nada cemas. Andi menoleh lemah. Kalau ini penyakit biasa, dokter pasti bisa sembuhin. Tapi kamu tahu sendiri ini bukan sakit biasa, ta? Ucapan itu membuat Sinta terdiam. Hatinya kacau. Ia tahu ada kebenaran dalam perkataan suaminya, tapi ia takut mengakuinya. Siang harinya, Bima kembali datang membawa seorang pria tua berjubah putih bernama Pak Surya, seorang ustadz sekaligus ahli ruqyah yang dihormati. Begitu masuk ke rumah, Pak Surya langsung mengerutkan kening. Astagfirullah, rumah ini berat sekali auranya. Ada sesuatu yang jahat bersemayam di sini. Andi menatapnya dengan penuh harapan, sementara Sinta terlihat gelisah. Pak Surya duduk dekat Andi, lalu mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Tak lama, tubuh Andi bereaksi hebat. Tangannya kejang, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar suara berat yang bukan miliknya. Henti Aan. Dia milikku. Suara itu menggelegar, membuat Sinta menjerit ketakutan. Bima memeluk bahu Sinta, sementara Pak Surya tetap melanjutkan bacaan. Andi menjerit, tubuhnya bergetar, lalu tiba-tiba ia muntah lagi. Kali ini keluar paku berkarat yang membuat semua orang terkejut. Setelah sesi ruqyah selesai, Andi terkulai lemas. Bima dan Pak Surya mencoba menenangkan Sinta, tapi perempuan itu justru marah. Aku nggak percaya. Ini semua hanya sugesti. Kalian bikin Andi makin parah, teriaknya dengan suara bergetar. Bima menatap Sinta tajam. Sinta, kamu jangan keras kepala. Kamu tahu siapa dalang di balik ini semua, kan? Wajah Sinta pucat. Ia berusaha menyangkal, tapi bibirnya bergetar. Aku nggak tahu apa-apa. Andi yang lemah hanya bisa menatap istrinya dengan penuh luka. Tolong jujur. Kamu ada hubungan sama Raka, kan? Sinta menangis. Air matanya jatuh, tapi ia tetap tak berani mengaku di depan mereka. Setelah Pak Surya pulang, teror kembali datang. Angin kencang berhembus masuk ke dalam rumah, meski semua jendela tertutup. Lampu berkedip-kedip, lalu padam. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh berulang kali. Dara yang ketakutan berlari memeluk ayahnya. Ayah, ada yang jalan di dapur, bisiknya dengan tubuh gemetar. Andi mencoba bangkit, meski tubuhnya lemah. Ia mengambil senter dan menuju dapur. Saat sinar senter menyorot lantai, ia tercekat ada jejak kaki hitam berlendir, seperti bekas telapak makhluk besar. Tiba-tiba, pintu dapur terbanting keras, membuat Dara menjerit. Sinta berlari memeluk anaknya, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang nyata keesokan harinya. Tanpa sepengetahuan Andi, Sinta pergi menemui Raka. Wajahnya tegang, matanya sembab karena kurang tidur. Raka, aku nggak sanggup lagi. Kamu janji nggak akan nyakitin Andi. Tapi lihat, dia hampir mati. Sinta menangis. Raka menatapnya dengan senyum tipis. Kamu lupa janji kamu sendiri, Sinta. Kamu yang datang padaku dulu. Kamu yang bilang nggak bahagia sama suamimu. Sekarang, kamu mau lepas begitu saja. Sinta, Jiong. Ia ingin marah, tapi ada ketakutan besar dalam hatinya. Raka, tatapannya tajam, penuh kuasa. Kalau kamu tinggalkan aku, Andi nggak akan cuma sakit, tapi mati. Dan kamu akan ikut menanggung akibatnya. Bisik Raka dengan suara dingin. Sinta menutup wajahnya. Air matanya mengalir deras. Ia merasa terjebak dalam jerat yang tak bisa ia lepaskan. Andi terbaring lemah di ranjang, sementara Sinta duduk di sampingnya dengan wajah kosong. Di dalam hatinya, Sinta dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Ia masih mencintai Andi, tapi ia juga sudah terikat pada Raka.
Andi menatap istrinya dengan mata sayu. Ta, kalau aku mati, jaga Dara baik-baik. Jangan biarkan dia tahu kebusukan orang tuanya. Ucapan itu menusuk hati Sinta seperti belati. Air matanya jatuh, tapi ia tetap terjebak dalam kebisuan. Sementara di kejauhan, Raka berdiri di depan rumahnya, menatap langit sore dengan senyum menyeramkan. Pertarungan baru saja dimulai. Malam itu, Andi kembali diguncang mimpi buruk. Ia bermimpi berada di sebuah hutan gelap, tubuhnya terikat, sementara dari kejauhan Raka muncul dengan senyum licik. Di sekelilingnya, puluhan sosok hitam merangkak mendekat. Matanya merah menyala. Andi berteriak minta tolong. Tapi suaranya tak terdengar. Sosok-sosok itu langsung melompat, mencakar tubuhnya. Ia terbangun dengan teriakan keras. Tubuhnya penuh keringat, dan ada bekas cakaran merah di tangannya nyata. Bukan sekadar mimpi. Sinta yang tidur di sampingnya ikut terbangun. Ia menatap bekas luka di tangan suaminya dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa semua ini nyata. Andi, aku takut, bisiknya. Andi menoleh dengan tatapan penuh luka. Takut sekarang, setelah semua ini terjadi. Kamu baru bilang takut, Sinta Tehjia. Air matanya jatuh, tapi mulutnya tak sanggup berkata jujur. Keesokan harinya, Bima datang lagi bersama Pak Surya. Kali ini mereka membawa perlengkapan, air doa, garam, dan ayat-ayat yang ditulis di kertas putih. Serangan ini tidak main-main, kata Pak Surya dengan wajah serius. Orang yang mengirim santet pada Andi ini bukan orang sembarangan. Dia kuat, dan dia punya ikatan dengan rumah ini. Andi langsung menoleh ke Sinta. Pandangannya tajam, penuh kecurigaan. Tak, katakan sekarang. Kamu ada hubungan apa sama Raka? Suaranya tegas, meski tubuhnya lemah. Sinta menunduk, tubuhnya gemetar. Aku nggak bermaksud, Di. Aku butuh perhatian. Raka datang pas aku lagi rapuh. Aku nggak tahu dia akan sejauh ini. Pengakuan itu membuat Andi terdiam. Hatinya remuk, tapi juga marah. Jadi benar semua ini gara-gara kamu. Kamu bawa orang itu ke rumah kita. Andi berteriak, hingga Dara yang mengintip dari pintu kamar langsung menangis ketakutan. Bima buru-buru menenangkan. Andi, sabar. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Kita harus lawan dulu santet ini. Pak Surya melakukan ritual pembersihan rumah. Ia menaburkan garam di setiap sudut, membacakan ayat-ayat dengan suara keras, dan menyiramkan air doa di pintu serta jendela. Namun, gangguan segera muncul. Lampu tiba-tiba padam, dan dari loteng terdengar suara derap kaki yang berat. Sinta memeluk Dara erat-erat, wajahnya pucat. Andi yang berbaring di ruang tengah tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya kejang, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar suara asing. Kalian tak akan bisa menolongnya. Dia sudah milik tuan kami. Suara itu berat dan menyeramkan. Pak Surya tetap melanjutkan bacaan. Keringat dingin mengucur di keningnya. Demi Allah, keluar kau dari tubuhnya. Tiba-tiba Andi muntah lagi. Kali ini keluar beling kaca bercampur darah. Sinta menjerit histeris, sementara Dara menangis semakin keras. Setelah beberapa jam, Andi akhirnya tenang. Tubuhnya lemas, matanya terpejam. Pak Surya menarik napas panjang. Ini baru permulaan. Lawan kita sangat kuat. Aku yakin, orang di balik ini adalah Raka. Setelah semua reda, Andi menatap Sinta dengan mata merah berair. Kenapa, Ta? Kenapa kamu tega? Aku ini suamimu. Apa salahku sampai kamu hianati aku dengan cara sekejam ini? Sinta menangis, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Aku nggak pernah niat nyakitin kamu, Di. Aku merasa kamu terlalu sibuk kerja. Aku kesepian. Raka datang. Aku merasa diperhatikan. Aku bodoh. Aku salah besar. Andi menghela napas berat. Kesepian bisa kamu obati dengan sabar, bukan dengan pengkhianatan. Sekarang, bukan cuma hatiku yang hancur, tapi nyawaku juga dipertaruhkan. Sinta terisak semakin keras. Dara yang melihat dari jauh ikut menangis, membuat suasana rumah penuh dengan air mata. Sementara itu, di rumahnya, Raka melakukan ritual di ruangan gelap dengan lilin-lilin hitam menyala. Di hadapannya ada boneka, jerami yang ditusuk jarum. Wajah boneka itu ditempeli foto Andi. Raka tersenyum licik. Kau boleh bawa orang pintar, Andi. Tapi aku lebih pintar. Kau akan jatuh juga. Ia menaburkan kemenyan, lalu mengucapkan mantra. Api lilin bergetar,
dan asap hitam menari-nari di udara, membentuk wajah Andi yang tampak menderita. Kalau aku nggak bisa memiliki Sinta sepenuhnya, maka aku akan pastikan kau hancur dulu, gumam Raka. Malam itu, Andi kembali mengalami mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Dara diambil sosok hitam, sementara Sinta berlari menjauh ke arah Raka. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jantungnya berdetak kencang. Andi sadar, ini bukan lagi sekadar tentang dirinya. Nyawa anaknya pun ikut terancam. Dengan wajah penuh tekad, ia berkata pada Bima dan Pak Surya yang menemaninya, "Kalau aku harus melawan Raka, aku akan melawan. Aku nggak peduli meski nyawa taruhannya. Aku tidak akan biarkan keluargaku jatuh sepenuhnya ke tangannya." Sinta hanya bisa menangis di sudut ruangan, dihantui penyesalan yang semakin dalam. Suasana rumah Andi sangat mencekam. Setelah ruqyah dan pembersihan dari Pak Surya, gangguan memang sedikit mereda. Tapi Andi tahu, pertarungan belum selesai. Ia masih sering terbangun karena mimpi buruk. Tubuhnya pun lemah, seolah energi terus tersedot. Namun kali ini ada yang berbeda. Yang jadi sasaran bukan hanya dirinya. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar teriakan dari kamar Dara. "Mah, ayah, tolong!" Andi dan Sinta langsung berlari ke kamar anak mereka. Dara duduk di pojok ranjang, wajahnya pucat ketakutan, matanya terbelalak. "Ada apa, Nak?" Sinta memeluknya. "Ada orang, Ma. Ada bayangan hitam, berdiri di dekat jendela. Dia nunjuk aku, terus dia ketawa." Dara menangis tersedu-sedu. Andi menoleh ke arah jendela, dan hatinya langsung bergetar. Ada bekas telapak tangan hitam menempel di kaca. Jelas sekali, seperti terbakar. Sinta menjerit, tubuhnya gemetar. "Ya Allah, Raka, jangan ganggu anakku." Andi memeluk Dara erat, wajahnya penuh amarah. "Ini sudah kelewatan. Kalau sampai anakku yang disentuh, aku nggak akan diam." Paginya, Bima dan Pak Surya kembali datang. Wajah Pak Surya serius, suaranya berat. "Benar yang aku takutkan. Raka tidak hanya ingin menghancurkan Andi. Dia juga ingin menakut-nakuti dan merusak jiwa anakmu. Kalau serangan ini dibiarkan, Dara bisa kerasukan atau sakit parah." Sinta menangis tersedu-sedu. "Tolong selamatkan anak saya, Pak. Saya rela lakukan apa saja." Pak Surya menatapnya dalam-dalam. "Apa saja? Kalau begitu, jujur, kamu sudah menyerahkan sesuatu pada Raka kan? Ada janji, ada ikatan yang kamu buat dengannya. Kalau kamu tidak putuskan ikatan itu, pertahanan kita akan terus bocor." Sinta Tehjiong, wajahnya pucat pasi. Ia ingat jelas, beberapa bulan lalu saat ia mulai dekat dengan Raka, pria itu memintanya menyimpan sebuah kalung kecil berisi batu hitam. Katanya, itu simbol perlindungan. Sejak saat itu, ia merasa Raka selalu ada di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, Sinta mengeluarkan kalung itu dari lemari. Ini yang dia kasih ke aku. Aku takut kalau aku buang, dia marah." Pak Surya mengambil kalung itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di dalam wadah berisi air doa. Batu hitam itu langsung mengeluarkan asap tipis, lalu retak sedikit demi sedikit. "Ini sumber ikatan kalian. Tak heran Raka bisa dengan mudah masuk ke rumah ini," jelas Pak Surya. Andi menatap istrinya dengan mata penuh kecewa. "Kamu bukan cuma selingkuh. Kamu bawa iblis itu masuk ke rumah kita." Sinta menangis semakin keras, tapi kali ini ia tak lagi bisa menyangkal. Di rumahnya, Raka merasakan kalung itu dihancurkan. Ia marah besar, matanya memerah, tangannya bergetar. "Berani sekali kau melawan aku, Andi. Kalau begitu, aku akan buat kau benar-benar kehilangan segalanya." Ia mengambil boneka jerami yang ditempeli potongan rambut Dara, lalu menusukkan jarum panjang ke dada boneka itu sambil membaca mantra. Di rumah Dara tiba-tiba menjerit kesakitan. Ia menggeliat di tempat tidur, tangannya memegangi dada. "Mah, ayah, sakit! Dadaku sakit!" Andi panik, langsung menggendong putrinya. Pak Surya yang kebetulan masih di rumah segera membaca doa keras-keras. Tubuh Dara kejang, matanya mendelik ke atas, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. "Hahaha, anak ini milikku sekarang." Suara itu berat, menyeramkan, jelas bukan suara Dara. Sinta menjerit histeris, hampir pingsan. Andi berusaha menahan Dara yang terus memberontak, sementara Pak Surya melanjutkan bacaan dengan penuh tenaga. Setelah hampir 1 jam, akhirnya tubuh Dara jatuh lemas. Ia tertidur,
Wajahnya tenang kembali. Namun Pak Surya memperingatkan, ini baru awal. Raka semakin nekat. Dia tahu kita melawannya. Dan dia tidak akan berhenti sebelum salah satu dari kalian hancur. Setelah kejadian itu, Andi dan Sinta duduk berdua di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, keduanya berbicara dengan hati yang terbuka. Aku sudah hampir mati. Sekarang anak kita juga hampir jadi korban. Kamu masih bisa tidur tenang setelah tahu semua ini? Suara Andi bergetar menahan emosi. Sinta terisak. Wajahnya penuh penyesalan. Aku salah, Di. Aku bodoh. Aku kira Raka hanya perhatian. Aku nggak tahu dia bisa sejahat ini. Andi menatap istrinya tajam. Kesalahanmu bukan cuma soal perselingkuhan, tapi kamu menyerahkan keluargamu ke tangan orang yang salah. Sekarang aku harus bayar semua dengan darah dan nyawa. Sinta menangis semakin keras, memohon ampun. Namun bagi Andi, luka itu terlalu dalam. Dara tidur lelap setelah kelelahan. Sinta masih menangis di pojok kamar. Sementara Andi duduk dengan mata penuh api dendam, ia berbisik pada dirinya sendiri. Cukup sudah, aku tidak akan lari lagi. Kalau Raka mau perang, aku akan lawan sampai mati. Di kejauhan, Raka kembali duduk di ruang ritualnya, tertawa dingin. Pertarungan antara keduanya kini sudah memasuki babak yang lebih gelap. Andi duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, tubuhnya masih lemah. Sinta duduk tak jauh darinya, memeluk Dara yang tertidur. Wajahnya masih sembab karena menangis. Pak Surya dan Bima masih berjaga. Mereka tahu serangan berikutnya pasti datang. Hanya tinggal menunggu waktu. Tiba-tiba, lampu rumah mati. Suasana gelap gulita, hanya diterangi cahaya petir dari luar jendela. Dari arah dapur terdengar suara piring berjatuhan. Lalu bau anyir darah memenuhi udara. Sinta menjerit. Astaga, apalagi ini? Bima segera menyalakan senter. Mereka semua terkejut. Lantai dapur dipenuhi darah segar yang mengalir entah dari mana. Dan di tengah genangan darah itu, muncul bayangan hitam besar. Matanya menyala merah. Bayangan itu mendekat. Suara tawa berat menggema. Kalian pikir bisa melawanku? Haha. Andi mencoba berdiri, meski tubuhnya gemetar. Keluar kau, Raka. Jangan ganggu keluargaku lagi, teriaknya dengan penuh amarah. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang bersama kilatan petir. Namun darah di lantai tidak ikut hilang, ia tetap ada, berbau busuk menusuk hidung. Setelah suasana agak tenang, Pak Surya menatap Sinta. Bu, kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu, aku tidak bisa melindungi keluarga ini sepenuhnya. Raka punya ikatan kuat denganmu. Katakan semua yang terjadi. Sinta menunduk, wajahnya penuh air mata. Aku pernah janji sama dia. Kalau aku mau terus bersamanya, aku harus rela melepaskan Andi. Dia bilang, itu harga dari perlindungan dan cintanya. Andi menatap istrinya dengan marah, bercampur sedih. Jadi Bana, kamu rela berjanji begitu? Kamu tega sekali, tah? Sinta menangis semakin keras. Aku bodoh. Aku nggak tahu kalau dia sekejam ini. Aku kira dia cuma sayang sama aku. Aku salah besar. Andi menutup wajah dengan kedua tangannya. Hatinya hancur, tapi ia juga tahu mereka harus bertahan demi Dara. Pak Surya lalu berdiri. Suaranya tegas. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus melawan. Malam ini kita mulai persiapan ritual tandingan untuk memutus ikatan Raka dengan keluarga. Kalian, Bima membantu menyiapkan segala sesuatu, air doa, garam, kemenyan untuk pengalihan, dan beberapa ayat suci yang ditulis di kain putih. Mereka menempelkan kain itu di setiap sudut rumah. Sementara Pak Surya membacakan doa-doa, Andi duduk di tengah ruangan, tubuhnya dikelilingi lingkaran garam. Sinta dan Dara diminta duduk agak jauh, tapi tetap dalam lingkar perlindungan. Kalau nanti terjadi sesuatu, jangan keluar dari lingkaran ini, pesan Pak Surya. Tepat tengah malam, ritual dimulai. Pak Surya membacakan doa dengan suara lantang. Angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah jendela yang tertutup rapat. Tirai berterbangan, pintu berderit keras, dan suara lolongan anjing terdengar bersahutan di luar. Tiba-tiba, tubuh Andi kejang, matanya terbuka lebar, merah menyala. Dari mulutnya keluar suara asing. Kalian tak akan bisa memisahkan aku darinya. Sinta milikku. Andi harus mati. Sinta menjerit. Tidak, lepaskan dia. Aku nggak mau lagi, Raka. Suara itu tertawa keras.
Lalu tubuh Andi terangkat sedikit dari lantai, seolah ada yang mencekik lehernya. Pak Surya tetap membaca doa, sementara Bima memegangi tubuh Andi agar tidak terjatuh. Tiba-tiba, kaca jendela pecah dengan sendirinya. Angin dingin masuk, dan di tengah cahaya petir, tampak sesosok bayangan berdiri di luar tinggi, hitam, dengan wajah samar menyerupai Raka. Pak Surya semakin keras membaca ayat-ayat suci, sementara bayangan itu menatap tajam ke arah Sinta. Kau janji padaku, Sinta. Jangan lupakan itu. Suara berat menggema. Sinta menutup telinga, menangis ketakutan. Aku menyesal. Aku nggak mau lagi. Aku pilih keluargaku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, tubuh Andi yang tadi melayang tiba-tiba terhempas ke lantai. Sementara bayangan hitam itu mengeluarkan suara melengking. Marah, Pak. Surya segera menaburkan garam ke arah jendela sambil membaca doa. Bayangan itu berteriak, lalu lenyap perlahan, meninggalkan hawa dingin menusuk. Andi terkulai lemas. Wajahnya pucat, tapi ia masih hidup. Sinta langsung memeluknya sambil menangis. Malam itu, rumah kembali hening setelah pertempuran gaib yang menegangkan. Namun Pak Surya memberi peringatan keras. Ini belum selesai. Raka tidak akan berhenti begitu saja. Justru sekarang dia akan semakin marah, semakin kejam. Kalian harus benar-benar siap. Perlawanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Andi menatap istrinya dengan mata penuh luka. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan. Karena sekali saja kamu goyah, kita semua bisa hancur. Sinta hanya bisa menangis, memeluk darah yang ketakutan. Sementara itu, di kejauhan, Raka duduk di ruang ritualnya dengan wajah murka. Ia menusukkan jarum ke boneka jerami yang menyerupai Andi, lalu bersumpah, kalau kalian berani melawanku, aku akan habisi kalian semua. Sejak ritual terakhir, rumah Andi terasa sedikit lebih tenang, tapi semua tahu, itu hanya ketenangan semu. Pak Surya sudah memperingatkan, serangan balasan Raka pasti datang lebih ganas. Andi kini lebih kuat, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ia bertekad melindungi keluarganya. Sinta berusaha mendekat, namun jarak emosional masih terasa. Andi belum bisa sepenuhnya memaafkan. Darah semakin sering sakit-sakitan, demam tinggi tanpa sebab. Kadang ia mengigau, menyebut nama Raka seolah pria itu terus mengganggunya. Sore itu, Pak Surya dan Bima datang membawa beberapa perlengkapan ritual terakhir. Kendi berisi air doa, beberapa ayam hitam sebagai media tolak bala, serta kain putih panjang bertuliskan ayat-ayat suci. Kita harus melakukan pemutusan ikatan malam ini, kata Pak Surya dengan tegas. Kalau tidak, keluarga kalian akan terus jadi sasaran. Tapi ingat, ini berbahaya. Kalau Raka datang langsung, akan ada benturan kekuatan yang bisa mengorbankan nyawa. Andi mengepalkan tangan. Kalau harus bertarung, saya siap. Pak, saya nggak akan biarkan dia hancurin anak dan istri saya lagi. Sinta menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Kalau aku harus jadi tumbal biar Raka berhenti, aku rela, Pak. Andi menoleh cepat. Jangan ngomong bodoh. Kalau ada yang jadi korban, bayar aku saja. Kamu cukup lindungi Dara. Pak Surya menatap keduanya. Kalian harus bersatu. Kalau ada satu saja yang goyah, semua ini sia-sia. Malam itu, rumah dipenuhi aroma dupa. Semua lampu dipadamkan. Hanya lilin kecil yang menyala di sudut ruangan. Andi duduk di tengah lingkaran kain putih. Sinta dan Dara berada di dalam lingkaran lain. Sementara Pak Surya memimpin doa, Bima berjaga di dekat pintu dengan sebilah keris pusaka yang sudah diritualkan. Doa-doa mulai menggema. Suasana kian berat. Udara dingin tiba-tiba masuk. Lilin bergetar, lalu padam satu persatu. Tiba-tiba, suara tawa berat terdengar dari luar jendela. Hei, kalian pikir bisa lepas dari aku? Sinta, kau janji padaku. Aku datang untuk menagih. Bayangan hitam masuk menembus dinding. Wujudnya semakin jelas, sosok tinggi, dengan wajah rusak, mata merah menyala, lidah menjulur panjang. Namun di antara bayangan itu, samar-samar terlihat wajah Raka. Pak Surya langsung membaca doa lebih keras. Andi berdiri, menatap sosok itu dengan mata penuh amarah. Raka! Aku sudah cukup menderita karena ulahmu. Kalau aku yang kau mau, sini hadapi aku. Jangan ganggu anak istriku lagi. Bayangan itu tertawa. Kau terlalu lemah, Andi. Kau bahkan gak bisa menjaga istrimu dari tanganku.
Dia sudah milikku. Tubuh dan jiwanya pernah kuserahkan padaku. Kau cuma pecundang. Kata-kata itu membuat Andi semakin marah. Ia maju, namun tubuhnya tiba-tiba terhantam angin kencang. Terlempar hingga menabrak dinding. Darah keluar dari mulutnya. Sinta menjerit. Berusaha mendekat, tapi Pak Surya menahannya. Jangan keluar dari lingkaran. Itu yang dia mau. Raka lalu menatap Sinta. Kau ingat janjimu? Kau bilang rela melepaskan Andi demi aku. Kau tak bisa lari dari ikatan itu. Sinta menangis. Tubuhnya gemetar. Aku menyesal, Raka. Aku salah. Aku hanya ingin keluargaku kembali. Raka semakin marah. Bayangan hitamnya merangsek masuk ke dalam lingkaran. Mencoba menarik Sinta. Dara berteriak histeris. Memeluk ibunya Aratoret. Pak Surya menaburkan garam dan air doa. Bayangan itu terhenti sejenak. Tapi kemudian mengeluarkan suara melengking membuat kohe-koka jendela pecah bersamaan. Andi dengan susah payah bangkit. Darah masih mengalir dari bibirnya. Ia berdiri di hadapan bayangan itu. Tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Kalau kau mau korban, ambil aku. Tapi jangan sentuh anak dan istriku. Bayangan itu menatapnya, lalu tertawa. Baik, kalau itu maumu. Tubuh Andi tiba-tiba meliang, dicekik oleh tangan tak kasat mata. Andi megap-megap, wajahnya membiru. Sinta berteriak, jangan, ambil aku saja. Jangan dia. Namun justru teriakan itu membuat bayangan semakin kuat. Ikatan lama antara Sinta dan Raka kembali terbuka. Pak Surya segera mengeluarkan keris pusaka yang dibawa Bima. Ia menggoreskan sedikit darah Andi ke ujung keris. Lalu menancapkan keris itu ke lantai lingkaran sambil membaca doa keras-keras. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari keris. Menyilaukan mata, bayangan hitam itu terhantam mundur, melolong kesakitan. Raka berteriak, tidak, kau tak bisa memutuskan aku begitu saja. Sinta milikku. Di saat genting itu, Sinta berdiri, keluar dari lingkaran meski dilarang. Ia menatap ke arah bayangan dengan mata penuh air mata. Aku salah memilihmu, Raka. Aku mencintai suamiku. Aku ingin hidup dengan keluargaku. Ikatan kita berakhir di sini. Ia merobek kain putih bertuliskan doa, lalu melemparkannya tepat ke arah bayangan. Bayangan itu menjerit keras, tubuhnya mulai retak seperti kaca. Dari dalam, terdengar suara Raka meraung. Kau akan menyesal, Sinta. Aku tidak akan benar-benar pergi. Aku akan kembali. Sebelum kalimat itu selesai, bayangan hitam meledak menjadi asap pekat, lalu lenyap terbawa angin. Andi jatuh terkulai ke lantai. Napasnya terengah. Sinta berlari memeluknya, menangis sejadi-jadinya. Dara pun ikut menangis sambil memeluk kedua orang tuanya. Pak Surya menutup matanya, wajahnya lelah. Untuk sementara, ikatan itu sudah terputus. Tapi luka yang ditinggalkan tidak akan mudah hilang. Kalian harus kuat, karena bekas sumpah dan dosa akan selalu meninggalkan jejak. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Rumah porak-poranda, kaca pecah, bau dupa bercampur darah. Namun untuk pertama kalinya, Andi bisa bernapas lega, meski tubuhnya penuh luka. Sinta berjanji dalam hati, ia akan menebus kesalahannya dengan menjaga keluarganya sebaik mungkin. Dan di luar sana, entah di mana, suara tawa samar masih terdengar, seolah Raka belum benar-benar pergi.